Mama, ini adalah calon menantu idaman mungkin. Kalau cocok ya. Padahal mamaku dulu tuh kayak neken aku kayak nggak meyakinkan ya wajahnya ya. Sampai nenek dilaporin, Bella naik gunung kayak khawatir. Kayak sok anak-anak banget. Aku juga berasal dari keluarga broken. Aku juga sempat down. Itu berdebat sampai kayak gimana. Itu efeknya akan buruk dan kasihan keluarganya juga loh. Tapi masih muda-muda. Iya. Seperti itu. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan damai sejahtera buat kita semua. Pagi ini kita kembali lagi di podcast lagi pasti menginspirasi. Saya sedang berada di salah satu kafe di Kota Malang, namanya Ruang Tamu, ya. Ada di Royang Tamu tulisannya. Tempat ngopi adem, ngopi asik. Di sini kita bisa ngopi bareng teman, ngobrol-ngobrol serasa di ruang tamu rumah sendiri. Oke, siapa sih tamu yang akan saya undang di lagi podcast kali ini? Sedikit cerita, dia adalah seorang selebgram, pendaki cantik, terus masih sangat muda dengan follower media sosialnya yang sudah ratusan ribu, solo traveler juga. Seru apa kisahnya, terus kita mau kepoin dia kayak apa perjalanannya, terus udah kemana aja, pastinya akan sangat seru dan menginspirasi kalian semua. Wajib tonton sampai habis. Kita sambut, ini dia Bella. Halo Bella. Halo Mbak. Selamat pagi. Ya. Ini kita kenalan dulu ya teman-teman. Ini dia Bella. Kalau aku lihat di media sosialnya dia disebut El Bella Jane. Ya, Betul. El Bella Jane. Oke, nama kerennya atau memang nama asli? Itu nama asli sih. Nama sesuai KTP loh ya. Sesuai El KTP. Bella Jane, keren El Bella banget. Jane. Ini dia ya di Instagramnya hiking solo traveler reviewer, wanita yang suka banget naik gunung. Benar ya? Ini usia berapa BTW? Berapa ya? Wah, 21, 22. sekitar segituan lah. Oke, sekitar situ. Terus sejak kapan suka naik gunung? Sejak 2015. Kesibukannya sekarang masih kuliah atau? Sudah lulus. Sudah Sudah lulus. lulus. Jadi habis kuliah kan sempat kerja. Tapi cuma sebentar lalu fokus jadi content creator gitu sih. Keren Iya. banget sih. Followernya teman-teman sudah 116.000 follower. Belum TikTok, belum YouTube dan lain-lain. Kalian sudah follow belum? Kalau mengaku pendaki harus follow dia. Biasanya selebgram tuh harus ini ya. Oke. Asli Malang? Aslinya Malang. Kelahirannya tuh Madiun. Cuma Madiun. lahir aja. Numpang lahir. Numpang lahir tapi dari kecil di Malang. Oke. Gitu. Orang tua semua di Malang? Orang tua sih ada kan dari ayah Madiun, mama Malang gitu. Siap. Terus kenapa sih memutuskan untuk jadi content creator? Karena gini, waktu SMA itu sukanya kan emang suka dari dulu suka cari uang, tapi lewat sosial media. Oke. Dulu kan zamannya kayak apa ya? Facebook. Kayak Facebook itu masih bisa dibuat cari uang. Kalau dari dulu emang bersosmed itu sukanya sih cari uang, dibuat cari uang. Jadi gitu. Jadi tapi bidangnya bukan di content creator atau di seperti sekarang kayak buat video atau kita nge-review, itu enggak. Dulu memang saya pribadi tuh sukanya jadi model, jadi jadi talent. Ya. Beda Beda banget tuh. beda cabang. Sekarang sampai ke ini pendaki. Iya, nah itu memutuskan karena kenapa suka dakinya udah lama, mulai sekolah. Cuma bikin kontennya itu mulai 2019 gitu. Masih baru ya. Masih suka kayak gitu sejak kuliah. Jadi kayak masih baru ini aja, baru berapa tahun kan? Masih Ya, 3 tahunan, 4 tahun. Iya. Gitu. Jadi karena masih muda banget, jadi aku panggilnya Bella aja ya, Iya, bukan Kak iya. Bella. Bebas. Oke, jadi
cewek memutuskan untuk jadi pendaki. Iya. Gimana minta izin sama orang tua awalnya? Pasti nggak langsung dibolehin kan? Iya, sempat berdebat sih. Terus Berdebatnya gimana? banyak drama. Bisa, oke, orang tuamu mengizinkan, oke Bella, ini passionmu, kamu boleh di situ, boleh kemana aja, ke gunung mana aja gitu. Gimana cerita awal? Cerita awalnya itu kepingin banget ke Gunung Semeru. Biasalah di tahun-tahun, mungkin tahun Anak 2012. Malang ya, Anak kalau belum Malang. ke Semeru, belum mendaki gunung. Ya, itulah kayak kepingin banget gara-gara mungkin bukan film 5 cm sih. Itu tertariknya memang gara-gara teman-teman lagi hype suka naik Semeru. Betul. Lagi hype banget di tahun itu, mungkin karena ini film 5 cm. Tapi sebelumnya emang belum lihat, tapi emang kepingin ke sana karena kepingin lihat Ranukumbolonya. Tapi izin sama mama tuh cuma mendaki sampai Ranukumbolo. Tapi akhirnya terus sampai puncak. Kan sayang udah sampai sana gitu kok nggak naik sampai puncak, kan sayang banget. Itu drama banget, harus sampai nenek dilaporin, Bella naik gunung, kayak khawatir, kayak dikira tuh naik gunung itu sepi, nggak ada siapa-siapa, dikira itu bener-bener yang sepi banget, khawatir lah. Izinnya itu kan naik gunung kan bukan hal yang sepele ya. Jadi kayak banyak harus yang dipersiapkan sebelum kita mendaki gunung. Tapi dari mama, dari orang tua udah meyakini bahwa Bella selama ini naik gunung nggak pernah yang aneh-aneh. Terus teman-teman ngizinin kadang. Terus apalagi sekarang udah jadi pekerjaan gitu. Jadi sambil ngonten ternyata bisa menghasilkan. Dari situlah orang tua semakin mendukung karena ada pemasukan dari situ gitu. Penting ya zaman sekarang ya, hobi harus menghasilkan sesuatu. Iya, dramanya aku jelasin, mah ini gini gitu. Akhirnya percaya, dari YouTube dijelasin nih loh mah ada endorse. Dan semakin kesini kayak banyak brand-brand ngajak kerjasama, terus kiriman produk-produk ke rumah juga banyak. Jadi mama tuh, ini apa sih Bel, ini apa sih? Nah dari itu semakin mendukung. Dari situ semakin mendukung gitu. Nah sekarang kalau dari ini aku nyebutnya selebgram ya, udah kayak selebgram, bisa sampai follower sebanyak itu di media sosial tuh berapa lama sih? Kalau aslinya tuh dari SMA itu udah di angka 15 ribuan sih sebenarnya. Iya, soalnya dulu tuh aktivis banget di SMA, kayak OSIS lah, gitu-gitu model. Tapi emang beda jalur sama sekarang. Mungkin karena sekarang suka naik gunung, jadinya orang-orang tuh semakin tahu konten-konten dari YouTube, dari TikTok, akhirnya larilah ke Instagram. Lagi sekarang ya, cewek good looking, pendaki itu pasti banyak banget followersnya. Udah gitu loh. Beda sama kayak kita perempuan ya, sudah mau konten jungkir balik 1.000 aja. Kalau dia bisa belasan ribu. Oke, terus konten pertama kamu ke gunung masih ingat nggak? Gunung mana itu? Aduh, mana ya? Dulu tuh awal-awalnya itu kalau bener-bener serius di YouTube, itu kontennya cuma sekitar Jawa Timur aja. Jadi kayak nge-review Buta, Arjuno, yang deket-deket gitu-gitu ya. Kawi. Terus semakin kesini tuh kayak ya mungkin dari pihak-pihak trip ngajak kerjasama, brand-brand ngajak kerjasama, atau memutuskan solo traveling sendiri untuk ke suatu tempat yang jauh. Akhirnya berangkatlah gitu sih. Awal-awalnya gunung-gunung sini aja sih, nggak jauh-jauh. Terus yang kita tahu ya teman-teman, peralatan naik gunung tuh mahal ya. Mulai dari tas, sepatu, apa tuh semua nggak murah. Banyak brand murah ya, murahan. Cuman sekarang boomingnya, apalagi trennya adalah pendaki-pendaki tuh pakai brand-brand tertentu yang mahal-mahal, yang brand luar gitu, supaya dianggap keren. Nah, kalau Bella sendiri gimana awalnya? Apa mengikuti tren itu, atau mulai dari benar-benar brand lokal yang seadanya gitu nggak sih? Jadi gini Mbak ya, waktu ada memutuskan beralih ke ultralight sih sebenarnya, nggak yang brand yang harus luar. Kalau aku pribadi tuh orangnya nggak yang terpacu, kalau ada temen yang
brand luar negeri ngikut, bukan FOMO sih enaknya. Jadi nggak yang kayak ngikut-ngikutin tren-tren gitu. Yang penting kalau aku naik gunung itu adalah safety first. Jadi ketika kita naik gunung semua peralatan dan semuanya tuh harus dipersiapkan. Dan sendiri dari diri sendiri ini meyakini kalau dari brand dari bawah dulu. Kayak misalnya dulu kan nabung, mulai sekolah sampai kuliah juga nabung dari brand-brand yang harganya Carrier cuma 500.000, 700.000 aja, nabungnya itu sampai bener-bener untuk kayak gimana, karena kan dulu sama kerja part-timean gitu kan, jadi itu udah suatu kebanggaan gitu loh untuk ke situ. Nah itu proses sih, jadi untuk upgrade pun itu nggak langsung gitu. Kalau aku proses sih anaknya. Pernah ngalamin yang sampai sewa gitu nggak sih? Pernah ya. Awal-awal pasti nggak langsung punya sendiri. Iya kan nggak langsung punya lengkap. Dulu kayak apa sih SB gitu nggak langsung punya, apa trekking pole atau sepatu yang pinjam teman mungkin. Kalau pinjam teman nggak ya, masih mending nyewa daripada pinjam teman gitu. Nah sekarang ini aku pengen tahu, kamu kan udah itu ngonten ya dari tahun 2019 itu. Pasti nggak langsung banyak dong viewer, like atau itu. Terus momen apa yang ternyata postinganmu ini viral, terus banyak banget viewer, followernya nambah drastis gitu, kamu wah bisa ya ternyata ini viewerku segini banyak, berarti aku aku lanjut gitu. Itu pas apa? Pas kemana gitu? Pertama kali konten boom itu kan tahun kemarin, berarti 2023 ya Mas ya, 2022. Jadi setelah ngonten sekitar 2 tahunan, itu pertama kali boom gara-gara Keraung. Karena itu salah satu gunung yang pengen banget ke sana, cuma mentalnya belum bisa gitu loh. Itu gunung terekstrim loh ya. Iya. Kalau yang belum tahu, Raung itu jalur terekstrim di Indonesia dan seorang Bella ini sudah ke sana. Iya, alhamdulillah udah ke sana. Dan gini Mbak ceritanya, waktu buat konten itu kan cuma ngevlog buat YouTube, emang fokus. Jadi boomnya itu karena selalu kontennya tuh ngasih edukasi juga, sama kayak mulai estimasi waktu, kayak persiapan naik gunung gimana, terus peralatan apa aja yang dipersiapin, kayak gitu. Jadi kenapa orang-orang mungkin berkunjung di Instagram atau di YouTube, soalnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sih, lebih kesering itu emang ngasih tips-tips itu gitu, selagi kasih kata-kata juga, kadang kita kan quotes-quotes ya, kalau anak gunung gimana sih? Langsung kayak quotes-quotes, akhirnya langsung viral itu FYP katanya kan kayak gitu. Bisa tembus sampai berapa viewer itu? Kemarin di TikTok sampai 1 juta viewers gara-gara sekali loh teman-teman. 1 juta viewers itu gara-gara ini bikin tutorial pup di gunung. Oh ya? Iya. Jadi aku harus tahu juga nih, aku harus nonton nanti cara pup di gunung. Iya. Apalagi cewek pasti ribet ya. Kalau cowok nggak tahu ya, tole. Jadi kalau cewek harus gimana? Tonton lo ya, cara pup di gunung. Nanti follow juga, subscribe juga. Semuanya channelnya El Bella Jian, banyak tips di situ. Nah, Bella, ini next question. Bella sekarang sudah merasa cukup atau sudah sebahagia nggak sih dengan pilihan hidup sebagai pendaki, sebagai konten kreator di bidang pendakian gitu? Atau masih ada pengennya aku harus kayak apa gitu? Kalau merasa cukup itu belum ya Mbak, karena kenapa, kita kan kalau hidup ini ibaratnya belajar. Tidak pernah merasa cukup juga, tidak boleh berpuas diri. Nggak boleh berpuas diri, nggak boleh berbangga diri, karena selalu ada ilmu yang baru terus-menerus gitu. Makanya kenapa sampai sekarang tuh belajar gitu aja sih. Terus kalau untuk bahagia, alhamdulillah sangat bahagia. Sangat menikmati menikmati ini, meskipun suka dukanya teman-teman pasti kan nggak tahu. Karena kenapa ya, di balik itu kan kita juga butuh perjuangan untuk sampai di titik ini. Jadi ibaratnya kalau jadi konten kreator itu
bener-bener nggak tidur untuk ngedit konten, kadang Pulang deadline. gunung capek Iya. masih harus ini Iya, ngedit. ditagi-tagi kayak ada deadline dari sini itu harus bener-bener tepat, belum revisi, belum apa kayak gitu. Itu sih suka dukanya. Tapi di balik itu alhamdulillah selalu bersyukur sih sampai di sini gitu. Bahagia ya, pasti Bahagia. banyak temen juga Iya. dari mana-mana. Bonusnya itu sih Iya. kayak banyak saudara jadinya. Oke. Terus Bella, goal apa yang sudah kamu capai di jangka waktu 2019 ya sampai 2023? Ya 3 tahun 4 tahun terakhir, apa sih yang kamu dapat dari pekerjaanmu ya? Bisa dibilang ini pekerjaan, sudah jadi pekerjaan. Kamu dapat apa aja dari situ? Selain mungkin materi ya, materi pasti itu brand-brand banyak masuk, barang endorse itu. Mungkin apa yang udah kamu capai sampai sekarang? Yang udah dicapai sampai sekarang itu kayak apa ya? Ibaratnya nggak nyangka bisa keliling Indonesia itu sendirian. Jadi ibaratnya tanpa teman pun berangkat berani. Entah itu naik kapal sendirian, naik pesawat sendirian. Kalau pesawat kan mudah ya, kita ke bandara sampai lokasi. Nah, yang jadi pengalaman baru tuh baru kemarin itu ke Sulawesi sendirian naik kapal selama 33 jam sendirian. Jadi modal seorang Elbella ini ekstrovert aja ke orang-orang gitu. Keren kayak banget loh. So dekat aja kayak apa tanya, nggak tahu tanya ke pihak petugasnya kapal. Tapi alhamdulillah semua ramah-ramah dan ketemu orang-orang baik dimanapun tempatnya. Dari situ sih kayak goals-goalsnya kayak nggak nyangka ternyata di Indonesia ini banyak orang-orang baik yang nggak dikira gitu. Kayak ada aja yang nolongin, bukan sekedar materi ya, kayak kita tahu nih mereka. Misal aku datang ke sana dan mereka kayak ya udah Bella mampir singgah di rumahku gini. Nah, itu sih kerennya orang Indonesia. Jadi kayak apa ya? Kita bisa menggabungkan meskipun kita beda adat istiadat, bahasa, tapi dari situ aku belajar. Jadi sila ketiga itu memang benar-benar ada persatuan Indonesia. Dari situ memang orang-orang di bagian timur, di bagian barat, semuanya tuh baik-baik banget. Gak ada istilah katanya, ih orang timur tuh kasar-kasar, jahat. Itu cuma nadanya aja. Kalau kita menyelaminya, mereka bakalan lebih baik gitu sih. Dari situ goals-goals tercapai. Sebenarnya kalau untuk materi pun ya alhamdulillahnya ya mungkin banyak kayak gitu seperti Mbak bilang tadi. Cuma dari situ sih kayak kita tuh lebih banyak belajar lagi sih. Lebih kayak oh orang-orang di sini tuh keren-keren ya. Ternyata banyak berbagai sifat karakter yang harus kita selami. Kita nggak bisa sih nyamaratakan orang kalau kita belum bisa nemuin mereka dulu gitu kan. Karena kan emang bener nggak boleh kita tuh judge dari covernya aja. Betul. Gitu sih. Nah, jadi yang aku tangkap intinya goals terbesar Bella sekarang ini adalah menemukan banyak hal baru dari orang-orang baru yang dia temui di sepanjang pendakian gitu ya. Iya. Nah Bella, kan sebagai seorang selebgram dengan viewer, follower sebanyak itu, pasti nggak semua itu adalah followermu yang suka sama kamu ya. Sekarang haters aja mau follow loh ya, untuk nyari celah-celah untuk di apa yang ini bisa aku caci maki, ya kan? Kamu pasti punya haters. Gimana kamu bisa tahan gitu? Mentalmu bisa tetap kuat untuk ngadepin komen-komen hates kayak gitu? Kalau haters sendiri itu pasti ada, cuma nggak terlalu nunjukin di sosmed sih. Jadi mungkin ada beberapa komentar-komentar yang negatif, cuma kalau aku pribadi nggak pernah yang gimana ya, kayak merespon. Jadi kayak kalau dia komen negatif, ya kita sebagai misal influencer atau kayak gitu, kita cuma menanggapi dengan kata-kata biasa aja supaya mengcover apa ya, kalau misalnya menjadi kayak gitu kan kita harus menjaga attitude juga. Kalau kita bales juga jahat, pasti nanti dia semakin panas atau kayak gimana. Terpancing ya kayak gitu kan, cuma cari-cari celahnya kita aja sih. Nah, kalau haters di sekitar, bukan haters di sosmed, malah di sekitar kita tuh ada. Oh gitu. Kayak dari perkumpulan teman-teman. Komunitas mungkin? Lebih ke teman-teman ada, kayak gitu ada yang ngomong kayak gini.
kalau kamu mungkin punya privilege, kayak misal privilege cantik mungkin gitu kan. Terus kamu punya privilege kayak gitu, akhirnya konten-konten kamu boom karena kamu cantik gitu. Terus aku mengelak dong. Kamu nggak tahu perjuangan aku. Di setiap konten-konten yang aku buat itu pasti ada literasinya. Nggak mungkin buat konten itu sembarangan. Karena kenapa? Kan kalau sharing-sharing sama teman-teman yang sesama konten kreator atau mungkin kayak teman-teman pendaki yang kayak udah senior-senior, kita kan kayak banyak sharing. Kayak mesti dikasih saran, Bel, kamu kan misal followersnya udah lumayan, kamu bisanya sharing yang bermanfaat, gini-gini. Pasti kalau itu baik, aku saring lah. Pasti aku buat yang lebih baik. Tapi kadang ada aja lah orang yang nggak suka kan. Tapi dari pihak aku sendiri menanggapi, ya udah, kalau kamu menanggapi itu tidak bermanfaat atau kurang karena privilege aku cantik, ya udah kamu follow aja Instagramku, kamu ikutin gimana. Yang menilai kan bukan satu orang. Kalau kita cari celahnya, kejelekan orang nggak ada habisnya ada habisnya, gitu bener. Ya intinya kita selalu berkarya meskipun banyak yang menjatuhkan, nanti orang juga banyak kok yang melihat itu tanpa kita menunjukkan gitu aja sih. Nah betul teman-teman, jadi Bella ini selain dia cantik, itu bonus ya. Jadi sekarang dia bisa booming, bisa kontennya viral. Itu cantik adalah nilai plus dari dia, tapi perlu diingat dia tuh nggak pelit ilmu buat kalian. Jadi selain kamu juga bisa menonton keindahan gunung-gunung di Indonesia, juga ada banyak tips di situ. Coba follow Bella Jen 10 di Instagram. Di sini, aku tulis di sini. Bisa follow, bisa subscribe, ada di TikTok. Semuanya. TikToknya bukan cuma sekedar gini-gini loh ya. Nggak pernah. Banyak tips di situ, jadi kalian harus follow dia. Nah Bella, ini aku mau agak sensitif. Iya. Kamu pernah nggak sih merasa selama perjalananmu dari nol, dari yang mulai online shop di Facebook sampai sekarang di semua media sosial hampir kamu punya akun ya, pernah merasa putus asa nggak? Atau ada kejadian apa sih yang bikin kamu, duh aku nggak bisa gitu? Ya waktu ngedownnya tuh waktu sempet lulus kuliah kan, terus habis itu sempat kerja, terus di pekerjaan itu kan jadi konten kreator juga, memang dipercaya megang adminnya perusahaan, kayak admin sosmednya, karena memang basicnya memang di situ kan, gitu kan. Terus jadi konten kreator, nah dari situ tuh kayak ngedownnya tuh mungkin di sela itu juga selain ngurus pribadi, ngurus kerjaan juga kan, ngedownnya tuh ketika nggak dipercaya sama atasan, kayak kita itu kayak cuma mempermainkan atau kayak gimana, kayak nggak percayalah sama aku. Akhirnya aku memutuskan untuk resign kan. Dari situ ngedown karena gini, dulu itu kan kayak endorse, kayak apapun itu kan belum seramai sekarang. Jadi tuh kayak pemasukan juga belum gini, tapi kok resign gitu sih ngedownnya. Terus kan mikir, aku sendiri kan anak pertama ya Mbak, jadi bebannya semua itu pasti buat adik-adik juga. Tanggung jawabnya tuh lebih besar ya. Lebih besar, jadi tapi dari situ nggak tahu, dari situ kan sebelum resign pun udah mempersiapkan buka usaha juga. Jadi dari sisi lain buka usaha-usaha kayak nulis atau kayak gimana gitu. Ternyata dari situ klien-klien juga banyak. Terus alhamdulillahnya cuma berapa bulan, selang 2 bulan 3 bulan tuh alhamdulillah tuh continue terus. Wah, jadi udah bangkit gitu, lagi, semangat lagi ya. Terus mama tuh selalu doain aku, ya udah Bel, kalau kamu nggak mau kerja, mama tuh nggak maksa. Cuma kamu harus konsisten apa yang kamu lakuin sekarang. Insya Allah kalau kamu konsisten bakalan rezeki itu datang semua kok. Mama tuh kayak doain kayak, mamaku support, padahal mamaku dulu tuh kayak neken aku kayak, ayo Bella kerja, cewek kamu kerja, harus ada jabatan. Gitu-gitu ya nggak sih, orang tua gitu kan. Terus apalagi kalau misal zaman sekarang menantu idaman tuh harus ASN. Seperti itu. Apa harus berseragam. Nah, kalau kerja kayak YouTuber atau kayak gini-gini kayaknya nggak dilirik deh gitu. Kayaknya gitu sih. Nah itu ya sekarang ya. Kalau zaman dulu mama-mama tolong ya mama. Kalau dulu menantu idaman adalah yang berseragam, ASN, perawat. Sekarang tuh udah beda. Influencer tuh uangnya udah tidak terhingga.
Oke, ini tolong, Mama ini adalah calon menantu idamanmu mungkin. Kalau cocok ya. Kamu harus tonton ini, Mama. Oke, aku ada pertanyaan. Bella, kan lagi ini booming tren ya. Bisa banyak sekali remaja yang mengakhiri hidupnya dengan cara yang tidak baik, dengan jalan pintas, nah kayak gitu. Itu kalau sudah tren di yang aku tahu baru-baru ini di TikTok, ada satu bunuh diri, kemudian ada salah satu cewek komen di situ, kemudian 1 minggu kemudian dia ikut bunuh diri juga. Wow. Nah itu sebagai seorang Bella yang udah pernah ngalamin ya jatuh bangunnya jadi seorang konten kreator, tips apa yang mau kamu bagi buat mereka-mereka ini, Gen Z yang sedang mengikuti, menggandrungi tren bunuh diri ini, tolong ya. Gimana tuh Bella? Iya, aku tuh sempat lihat kayak di TikTok, di Instagram, kadang bunuh diri terus dia ngasih surat buat ibunya gitu kan. Kalau pamitan dia nggak kuat sama hidup ini gitu dia kan. Upload dulu di medsos, baru dia mengakhiri hidupnya. Itu maksudnya itu apa gitu? Kalian udah dibesarin mulai kecil sampai besar sampai kuliah, itu kan ya juga butuh perjuangan orang tua, kayak gimana cari uang. Terus kalian langsung mengakhiri hidup kalian hanya sebatas mental kalian nggak aman gitu, ibaratnya ya. Mental kalian nggak aman, terus habis itu banyak kayak cobaan atau mungkin percintaan atau di keluarga mereka yang ada yang broken atau yang apa. Ya gimana ya, aku sendiri ini kan juga berasal dari keluarga yang broken ya Mbak ya. Jadi ya aku juga berasal dari keluarga broken, aku juga sempat down yang itu sampai bener-bener ngedown, tapi aku nggak mikir untuk mengakhiri hidup. Selain dosa, kita udah nggak bisa masuk tiket ke surga sama sekali gitu loh. Tutup hati. Itu udah nggak bisa. Tipsnya buat teman-teman semuanya, selagi muda, selagi kalian bisa berkreasi, inovasi, ya kalian cari pengalaman atau cari relasi yang banyak, cari teman-teman yang banyak yang bisa membuka pikiran kalian tuh lebih luas. Jadi jangan sembarang langsung kayak ikutan tren, ini ada apa ikut, ini ada apa ikut, FOMO kan katanya, apa-apa ikutan gitu. Nah, dari situ tuh kayak apa ya, kita harus bisa menyaring, memilah dan memilih kayak gitu sih. Jadinya kenapa kalau misalnya ada yang seperti itu, kalau aku sendiri nggak tertarik gitu. Ya cuma bisa mendoakan semoga teman-teman yang lain nggak sampai ke sana gitu. Karena kenapa, itu efeknya akan buruk dan kasihan keluarganya juga loh. Betul. Apalagi masih muda-muda gitu. Iya, betul banget ya Bella. Jadi teman-teman di luar sana, apalagi Gen Z, mengakhiri hidup itu bukan keputusan yang baik, bukan mengakhiri masalah terus masalah kalian selesai, kalian juga meninggalkan orang tua, saudara-saudara, pekerjaan, dan itu akan sangat membebani mereka. Jadi pikirkan lagi soal keputusan untuk bunuh diri. Dan aku pernah baca di salah satu quote dari Elizabeth Gilbert, kalau kalian hidup, kalian adalah orang kreatif. Jadi asah terus kreativitas kalian, menciptakan hal-hal baru, menemui orang-orang baru, biar wawasan kalian luas dan pikiran-pikiran negatif tentang mengakhiri hidup, bla 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 itu hilang ya. Ya, betul. Nah, Bella, kamu mau nggak berbagi tips dan trik biar sesukses Bella Jen ini? Buat pemula-pemula, kan sekarang tuh banyak ya teman-teman. Sekarang kalau anak sekolah ditanyai, kamu cita-citanya apa? Sudah nggak zaman guru, dokter, itu sudah nggak zaman. Sekarang YouTuber, influencer, konten kreator. Nah itu, gimana sih tips dan triknya biar bisa seperti seorang Bella Jen? Tipsnya buat teman-teman, intinya itu konsisten. Jadi ibaratnya kita tuh nggak boleh bermalas-malasan gitu. Jadi kita kalau mau melakukan sesuatu, kita harus konsisten itu tadi. Mulai dari nol, memang perjuangan itu nggak ada yang instan. Kayak mie instan aja direbus dulu kan, nggak langsung dimakan. Iya, diaduk dulu, bumbunya dicampur dulu kan. Kita instan aja yang kayak gitu, apalagi yang berjuang dari bawah itu bener-bener harus perjuangan ya sampai titik darah penghabisan gitu, ibaratnya kayak gitu. Ya, tipsnya tuh konsisten.
kalau dibilang sukses kan banyak yang mungkin teman-teman yang lebih sukses. Cuma kalau dari konsisten dan dengan cara kita berproses itu kita selalu menikmati prosesnya, itu nggak kerasa kok. Tiba-tiba udah sampai sini Tiba-tiba aja. udah segini follower aku. Segini, tiba-tiba segini. Terus tiba-tiba kok banyak yang ngajak kerja sama. Itu ya di konten itu memang tipsnya itu benar-benar harus konsisten menurut teman-teman yang ya kita seperjuangan lah gitu. Sering-sering kumpul aja sama teman-teman sesama pekerjaannya seperti ini. Jadi itu membuat kita semakin kreatif gitu sih. Betul banget. Ini ngomong-ngomong, untuk mendukung kamu sebagai seorang konten kreator, kamu ikut nggak sih kayak komunitas pencinta alam atau pemerhati lingkungan kah? Atau apa komunitas yang gunung-gunung gitu mungkin? Selama ini nggak pernah ikut sih, cuma ikut nimbrung aja gitu. Ya. Ibaratnya kita belajarnya ke teman-teman yang udah berpengalaman, tapi nggak masuk di situ. Karena kenapa? Di sehari-harinya aja kan udah sibuk. Biasanya nanti kalau ikut komunitas kan kita harus kayak berpacu, harus datang, tanggung jawab ini, tanggung jawab itu. Kalau nggak datang nanti malah nggak enak gitu. Jadi selama ini cuma independen, tapi bergabung sama teman-teman banyak yang di bidang itu. Jadi kalau misalnya ada acara apa gitu itu mesti insya Allah bakalan datang sih gitu. Jadi dari situ sih teman-teman akhirnya relasinya banyak, kemana-mana ada temen, gak bingung lah kalau misalnya mau kemana gitu. Nah itu yang ini yang aku sempat lihat ya, ada flyer pendakian bersama dengan gestar El Belajen. Nah kayak gitu kamu ini nggak sih? Maksudnya itu dalam konteksnya itu dibayarkah atau kamu hanya sebagai penggembira mereka biar ini yang bergabung di pendakian bersama itu banyak, atau kamu di sana sebagai pembicara atau gimana itu? Oh kalau waktu kayak gitu itu momen-momennya kan kalau waktu open trip itu biasanya open trip itu ngajak terus kerjasama aja. Jadi ibaratnya kalau misalnya itu sistemnya kayak di kita promosiin trip mereka, terus teman-teman join kan, ibaratnya kita udah mempromosikan, terus kita buat konten buat trip tersebut. Jadi ibaratnya yang mereka kayak kerja sama aku tuh kayak endorse gitu-gitulah, ibaratnya seperti itu. Biasanya kalau trip-trip tersebut tuh juga ada yang sempat untuk buka sharing gitu, sharing profit gitu ya. Jadi kayak sharing, ada kayak sesi tanya jawab, kita bagi-bagi door prize gitu-gitu ada. Jadi ada trip yang buat acara seperti itu kalau memang gunungnya masih bisa dijangkau sama acara seperti itu. Tapi kalau acaranya kayak misal di Raung atau gunung-gunung ekstrim, itu nggak sempet buat acara seperti itu. Kita aja pendakian aja udah capek. Udah berat. Dari situ aku pribadi ya Mbak itu bukan dukung sih, kayak bantu trip tersebut. Kayak di trip-tripnya itu mesti bantuin, selain promosi waktu di lokasi ya juga bantuin mereka. Ibaratnya kalau aku pribadi ya, nggak tahu kalau teman-teman lainnya ya, jadi nggak sekedar konten, kita tetap kayak bantuin misal di lokasi, entah kita nganterin makanan-makanan, kita sharing-sharing sama teman-teman, kadang kita bisa buat konten bareng, ya kita have fun sama teman-teman. Ibaratnya itu peserta jadi teman kita, ibaratnya kita ngerangkul. Jadi kalau aku nyebut bukan gestar ya, kalau itu kalau bahasa kerennya bahasa air ya. Itu kan kayak ada gestar itu kalau teman-teman kalau trip-trip bareng aku tuh biasanya tuh ngomongnya bukan gestar ya, bareng El Belajen gitu, kayak kita seru-seruan bareng. Jadi nganggepnya bukan kayak bintang tamu, nganggepnya ya kalau kamu mau naik sama aku ya ayo kita seru-seruan bareng. Kalau aku lebih merangkul aja sih ke teman-teman. Jadi aku ibaratnya jadiin mereka tuh temen gitu loh. Jadi nggak ada silsilah antara itulah gitu. Beda kasta. Iya kan gitu. Nanti gue selebgram, lo peserta. Nganggepnya malah nggak enak. Ya sometimes ada teman-teman yang mikir atau ngomong ke aku, Bel, kok pendakian sama trip itu misal ngundang itu kok nggak seru sama kamu sih, gitu kan ibaratnya. Terus aku bilang, emang gimana sih mereka, beda pokoknya tripnya bla 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 bla. Maksudnya kan
kita bisa seru-seruan kalau sama aku, tapi kayak beda aja gitu. Ya aku bilang gini ya, mungkin setiap trip atau setiap orang mempunyai konsep sendiri-sendiri ya gitu, tapi kalau aku pribadi nggak pernah ada perbedaan seperti itu gitu. Ya kita berteman ya berteman aja, kalau misal mau daki bareng ya ayo, selagi waktunya pas ayo, nggak ada lah pilih-pilih. Tapi hati-hati itu juga perlu, kadang kan ada orang misal cowok nih yang kayak gimana. Kita cut. Ini pertanyaan seru ya. Seorang Bella Jen ini selain good looking juga smart, juga pasti fansnya banyak. Dia naik gunung pasti ya nggak jarang ya, bukan nggak jarang, pasti sering banget digodain cowok karena mayoritas pendaki adalah cowok dengan masalah percintaannya. Terus dia lari ke gunung, ya kan? Kita sebelum bahas itu kita mau minum dulu deh. Kayaknya itu seru ya, seru. Bella sering digodain nggak? Atau kan pasti pendaki itu kan nggak semua seusia ya, pasti banyak yang senior dengan status masih jomblo kan. Itu gimana ngadepin mereka? Ya apa ya, pendaki-pendaki kan meskipun ada yang lebih tua, ada yang lebih dewasa, ada yang lebih muda, itu kayaknya sama aja cowok-cowok di gunung itu. Omongannya tuh ya kadang kan bercandanya nggak ada saringan. Ya kayaknya sama semua, cuma kalau aku pribadi kayak cuma disapa sih, ibaratnya kayak Bella. Iya, kadang ada yang kenal kan di track. Ini yang itu ya, misalnya Kak Bella ya, ada Mbak Bella ya, ada Bella ya, ini yang itu ya, yang itu. Ya gimana ya, mungkin mereka cuma minta foto bareng atau cuma gimana, it's okay. Tapi kalau ada yang misal kurang ajar itu dalam arti kayak sampai tanya-tanya yang terlalu privasi atau dia terlalu deket nempel atau gimana, foto dong fotonya tapi kayak melewati batas gitu kan, ilfil ya, jadinya kayak apa sih gitu. Untungnya tapi mendaki gunung selama ini tuh kayak ada 1-2 orang temen deket yang ikut, jadi aman, jadi aman lah kalau ada yang gitu-gitu. Oke, jadi Bella kemana-mana selalu bawa bodyguard. Bawa asisten pribadi. Bella udah punya pacar belum? Sudah ya, di note ya, nanti aku tulis jelas ini tebal. Bella sudah punya pacar. Sudah. Pacar kamu pendaki juga? Ya, kita kenalnya juga di gunung. Mantap. Jadi sama-sama pendaki gunung. Jadi nggak ada ngelarang-larang, bisa mendaki bareng sama rame-rame sama teman-temanku. Toh itu juga saling support, toh penghasilan juga dari sini. Jadi nggak ada lah, kita saling support satu sama lain gitu. Ibaratnya apa ya? Kalau sesama frekuensi kan saling dukung ya. Iya, yang penting kita saling jaga aja, nggak aneh-aneh gitu aja sih. Saling jaga aja, tetap berkreativitas aja gitu sih. Kan pacarmu seorang pendaki, kamu juga sudah memulai dunia pendakian lama, siapa tahu bisa konten bareng tuh. Kan banyak kan couple-couple ya, konten yang bisa sampai menikah, sampai tetap mendaki bareng. Aku doain. Amin. Bisa kayak gitu ya. Amin. Bella, kan ini udah 4 tahun ya. Iya. Mendaki gunung. Sudah total berapa gunung yang Bella daki? Kalau dakinya mulai 2015, cuma ngontennya kan memang 4 tahun. Gunung-gunung apa aja gitu? Ya, sudah berapa total gunungnya? Nggak tahu ya. Nggak kehitung ya. Mungkin ada sekitar 40-an lebih lah. 40 gunung. Iya, sekitar segituan selama ini. 40 gunung seorang Bella. Kayak nggak meyakinkan ya wajahnya ya. Oke, kamu cantik, kamu good looking, kamu skincare. Gimana di gunung bisa? Kalau aku udah gosong ya 40 gunung. Ya segituan. 40 gunung. Itu yang nggak hitung, mungkin kayak itu kan kayak kita bolak-balik lagi, kadang mengulangi gunung yang sama itu masih suka. Oh gitu. Kayak gunung. Pernah gagal muncak terus balik lagi? Pernah, kena badai ya pernah. Jadi di musim apapun udah pernah. Oh gitu ya, keren banget. Aku dong. Ajak aku dong suami. 40 gunung sebelum 2030. Ayo. kejar usia nih sebelum aku jompo. Bisa. Terus, 'Terus, 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 '
kepinginnya ini mungkin sebenarnya sih aku bukan ngejar Seven Summit ya Mbak ya, cuma kepinginnya nggak tahu kenapa ada panggilan hatinya itu kepingin ke Bukit Raya di Kalimantan. Kalau Binaya tuh emang belum, cuma kepingin ke Bukit Raya. Dia kan lebih aksesnya lebih susah melewati sungai-sungai gitu, kayak tertarik aja, cuma nggak ada masanya masih Itu yang katanya pendakian sampai berapa hari itu nggak sih? Kalau Bukit Raya itu masih terbilang 5 hari 4 malam, segituan sih. Kalau Binaya juga sampai segitu. Kalau sampai yang 12 hari itu Leuser yang di Aceh. Jadi nggak tahu ada panggilan kepin ke Bukit Raya, karena selain tertarik trek panjang, aku sendiri tuh suka trek yang sepi Mbak. Jadi nggak yang umum didaki pendaki gitu. Wah, keren banget. Kalau mungkin banyak yang pengen mendaki tempat rame biar perjalanannya nggak sepi, di sana banyak teman. Kalau El Bella ini suka yang sepi, ya kan? Mungkin biar lebih tenang konten juga kali ya. Iya, lebih syahdu gitu. Syahdu. Soalnya kalau gunung-gunung luar Jawa itu kita ketemu pendaki mungkin cuma satu rombongan aja dalam berapa hari gitu. Jadi kayak lebih, bukan konten aja sih, kita lebih bisa menikmati suasana di alam ya. Kayak sosok anak alam banget. Gitu. Jadi next ini goals jangka pendek Bukit Raya. Jadi buat brand-brand di luar sana yang mungkin mau mensponsori Bella untuk ke Bukit Raya, menjadikannya guest star mungkin, boleh kontak, nanti bisa aku akan tulis di sini red card-nya ya. Kamu butuh manajer nggak sih? Murah. Oke. Nah, teman-teman, ini yang penting buat kita cewek-cewek. Aku pengen tanya, sebelum kita tutup, gimana tips kamu perawatan sebagai seorang wanita? Pasti harus penting banget merawat penampilan. Tapi kamu juga sebagai pendaki yang tarik matahari, nggak mandi berapa hari. Nah itu, bagi dong tipsnya biar tetap cantik waktu foto di puncak gunung. Jadi tipsnya tuh kalau di gunung itu tetap pakai skincare gitu. Ibaratnya muncak jam 1 malam. Itu bangunnya 11:30 untuk touch up dulu, sunscreen, sunblockan semuanya, pakai di wajah semuanya. Terus jangan lupa meskipun kita nggak pakai make up atau gimana, jangan lupa bawa aja lipstick. Jadi kemana-mana di saku ini ada. Stay on. Jadi itu simple banget gitu. Wajib ya. Iya wajib. Terus konten kan tetap stay on gitu di YouTube buat konten. Oh mesti ada yang tanya, Bel kamu kok nggak ada kulu-kulunya gitu ibaratnya gitu ya. Terus kamu kok nggak ada yang apa sih ibaratnya kelihatan yang kayak capek atau gimana, padahal di balik itu tetap capek kok, cuma karena pakai kekuatan make jadi pakai lipstick aja itu udah luar biasa. Terus untuk perawatan setelah naik gunung itu kayaknya selalu kayak apa ya, kita harus kayak selalu pakai masker, dipakai 3 hari sekali, 2 hari sekali itu rutin. Habis itu kita juga pakai lulur kalau mandi, rajin banget ya. Jadi gitu untuk pemulihan, jadi seminggu gitu udah oke, udah balik lagi. Sip banget, itu aku harus contoh ya, karena aku juga kepingin jadi pendaki. Aku harus catat nanti sunscreen, lipstick wajib di tas, after mendakinya aku harus luluran. Iya, betul. Agak ribet. Bagiku agak ribet, tapi aku harus coba. Nggak terasa ya, kita udah 2 jam ngobrol, kayaknya kurang nih mengulik seorang Bella Jen. Nanti semoga next time kita masih bisa ketemu lagi dengan pengalaman-pengalaman baru lagi. Ke Bukit Rayanya kita tunggu banget itu, aku doain. Terus buat yang mau endorse kah? Atau mengajak Bella mendaki bersama, nanti bisa kontak Bella, bisa melalui DM di Instagramnya @elbellajen10. Boleh. Jangan lupa follow. Terus jangan lupa juga follow lagi podcast lagi selalu menginspirasi. Subscribe, comment, share, bagikan ke keluarga Anda, ke teman-teman Anda, siapapun yang sekiranya bisa menginspirasi.
Satu lagi, buat teman-teman mungkin yang punya tetangga, kenalan, atau siapapun mereka, baik dari kalangan biasa, tidak perlu orang terkenal, tapi kisahnya ingin kalian angkat, ingin banyak orang mengetahui tentang orang tersebut, bisa DM kami atau tinggalkan komen nomor WhatsApp, kami akan menghubungi kalian, atau bisa kirim email, biografinya, kita akan undang mereka ke lagi podcast, dan sebuah kisah akan menginspirasi kalian bukan dari orangnya tetapi dari kisah orang tersebut. Oke, terima kasih Bella waktunya. Kita semoga bisa ketemu lagi di inspirasi-inspirasi berikutnya yang lebih bagus ya. Sampai ketemu di lagi podcast lagi pasti menginspirasi. Bye. Yeah.